Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ronaldiko. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UTS Fisika pada nomor 3, yaitu jenis soal gerak melingkar beraturan. Nah, di sebuah pabrik, 3 roda gigi A, B, dan C digunakan untuk memindahkan produk melalui konveyor. Roda A dan B disambungkan dengan sabuk, sedangkan B dan C berpusat pada satu poros. Pada motor roda C tercantum frekuensi operasionalnya sebesar 15,92 Hz. Diketahui jari-jari roda A 0,5, roda B 0,2, roda C 0,3. Dengan untuk mencari tahu pada bagian A, B, C, dan E. Nah, pada bagian pertama adalah mencari tahu nilai daripada gambarkan sistem ketiga roda tersebut secara sederhana. Nah, diketahui bahwa kita memiliki 3 roda gigi, yang dimana roda A dan B dihubungkan oleh sabuk. Berarti kita dapat menggambarkan sistemnya seperti ini. A dan B dihubungkan oleh sabuk. Demikian, ini A, ini B. Nah, dimana roda B dan C berpusat pada satu poros, yang jika kita lihat lagi pada bagian yang di bawahnya diketahui adalah roda B itu lebih kecil daripada roda C. Berarti roda C itu lebih besar daripada roda B dengan sistem demikian. Nah, untuk pada bagian A, sistem yang bekerja pada soal itu adalah seperti berikut. Ya, kita akan lebih sederhana, lebih bagus ya, seperti ini. Dengan A jari-jari 0,5, B 0,2, dan C 0,3. Sehingga dapatlah kita gambar sistem pada nomor A adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian B, di mana untuk menghitung kecepatan linear pada roda C. Nah, diketahui bahwa data yang terdapat pada soal itu adalah pada roda C tercantum frekuensi operasionalnya sebesar 15,92 Hz. Nah, kita bisa mencari kecepatan linear roda C dengan rumus B F C sama dengan RC dikali WC, dimana kita ketahui bahwa jari-jari roda C adalah 0,3. Kemudian, nah, untuk kecepatan sudut itu ada salah satu rumusnya, yaitu kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali frekuensi. Karena pada bagian ini kan diketahui yaitu frekuensinya sebesar 15,92 Hz. Berarti kita buat dalam kurung 2pi dikali frekuensi C, sehingga 0,3 dikali 2 dikali pi dikali frekuensinya sebesar 15,92 menjadi 31,84 pi. 31,84 pi dikali dengan 0,3 hasilnya 9,552 maksudnya 552 pi. Nah, pi itu nilainya adalah 3,14 dikalikan dengan 9,55, sehingga hasil daripada kecepatan linear roda C adalah 29,22 meter per sekon. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nilai atau jawaban daripada bagian C. Tentukan kecepatan linear pada roda B. Nah, jika kita melihat sistem sebelumnya, kita kan sudah diberitahu bahwa nilai B, maksudnya B dan C itu adalah sepusat. Nah, pada bagian ini terdapat fungsi atau rumus yang saling berkaitan jika mereka seporos atau sepusat. Nah, di mana C di mana kecepatan B per jari-jari B sama dengan
kecepatan C per jari-jari C. Nah, karena kita mau cari kecepatan B, kecepatan linear B, maka kita buat FB sama dengan VC per RC dikali RB. Nah, demikian. Lalu kita kan udah tahu nih nilai FC, kita masukin aja 29,22 per jari-jari C berapa? Jari-jari C 0,3, masukin 0,3 dikali jari-jari B. Jari-jari B berapa? 0,2. Sehingga dapatlah hasil daripada kecepatan linear poros B, roda B maksudnya adalah 19,99 meter per sekon. Demikian. Nah, selanjutnya kita akan mencari soal nomor D. Tentukan kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut roda A. A, B, C, D. Di sini saja. Nah, kecepatan sudut roda A. Nah, pada sistem gambar demikian, nah kan roda A dan roda B itu mereka sifatnya adalah setali, ya kan, dihubungkan oleh tali, sehingga berlaku rumus yaitu di mana kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B, di mana kita kan udah tahu nih kecepatan linear B berapa, 19,99. Nah, kalau misalnya kita pecah lagi kecepatan linear A, kalau misalnya rumus kecepatan linear itu kan adalah F sama dengan W dikali R, ya kan, W dikali R. Sehingga kalau misalnya kita mau cari kecepatan sudut A, maka kita bisa pecah ini, pecah kecepatan linearnya menjadi W A dikali R A sama dengan VB. Kenapa VB masih? Karena mereka setali, sifatnya setali. Kita hanya memecah rumus yang ini, yang bagian poros A, roda A. Nah, sehingga ini kita bisa ubah dengan cara masukin nilai dulu, 19,99 WA dikali kecepatan jari-jari A, jari-jari A 0,5. Udah, kita eliminasi, pindahkan saja 19,99 per 0,5, sehingga kecepatan sudut A adalah 39,94 radian per second. Nah, demikian teman-teman. Lalu sudah selesai nomor D, kita akan lanjut nomor E dengan soal analisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Apakah perubahan ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran pada roda C? Jelaskan. Nah, jadi pada bagian ini singkatnya soalnya seperti ini. Artinya, nah, pada roda B dan C ini, dimana notabene mereka ini adalah seporos, ya kan, seporos. Nah, jika jari-jari B ini kita perbesar atau perkecil, nah apakah perubahan jari-jari B ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran pada roda C? Apakah mereka akan berpengaruh? Nah, kalau kita lihat pada soal, nah nilai yang diketahui pertama adalah frekuensi daripada roda C. Nah, dengan demikian jika kita mempengaruhi atau merubah nilai daripada B, nah itu akan tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena terlebih dahulu nilai C yang diketahui. Artinya C itu menjadi titik pusat kecepatan atau bergeraknya sistem ini. Sehingga pada bagian jari-jari B jika diperkecil atau diperkecil tidak akan berpengaruh pada kecepatan roda C. Oke, jadi jawabannya bagian E, tidak berpengaruh. Nah, dengan alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian penjelasan UTS Fisika nomor 3, yaitu gerak melingkar beraturan. Saya Ronaldiko.
Ya pamit undur diri, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Terima kasih.